kerjaan. Habis teleponan. Om masuk om. Enggak, di sini aja. Ya begitulah. Sekali lagi terima kasih banyak buat semuanya. Benar-benar pengalaman yang Mengasihkan. seru, pengalaman yang seru. Mudah-mudahan bisa ada perjalanan lagi. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengantar cukup banyak. Jadi alhamdulillah akhirnya komunitas ini bisa menjalin komunikasi dengan banyak pihak di luar, terutama sekarang di Jakarta. Ya mungkin jadi akhirnya kedepannya kita perlu mempertimbangkan kita kayak balik gitu. Mereka udah mengantar kita, jadi kita mungkin suatu saat kita perlu datang ke mereka atau silaturahmi, mungkin pada nggak sekedar pada saat pengantaran, tapi juga mungkin kapan kita ada waktu kita bisa datang ke mereka untuk silaturahmi. Atau bikin kenang-kenangan ya? Bikin jadwal buat bikin TB cindera mata. sana gitu ya. Iya bisa. Oh, bisa. buat. Jadi bikin cindera mata buat kemarin mereka. Udah terima kasih. Kan ada kemarin beberapa komunitas yang mengantar, jadi mungkin sebaiknya kita juga silaturahmi ke mereka. Mampir ke tempat Om siapa itu yang di Anjang sana ya. Om Ul. Teras bagus. Teras bagus. Kita berharap dengan seperti itu komunikasi tetap terjaga. Jadi ITB sendiri juga sudah semakin dikenal di kalangan golfer di Jakarta. Kemudian hari pertama itu saya trouble turun cawang itu karena bidon di porok itu nyangkut di ban. Jadi terpaksa, untung aja itu nggak sampai dunia sampai patah. Kalau dia benar udah agak bengkok, ada hal jam bengkok, tapi terpaksa itu yang bidon dan ininya dengan dibuang. Tempatnya langsung dibuang di tempat. Jadi walaupun ruginya agak Cariin tuh yang sedikit itu alhamdulillah masih bisa jalan dan masih lancar sampai dengan kita istirahat pertama di Kalimalang ya. Itu tragedi mie ayam. Mie ayam. Ya nggak enak. Yang basi. Kayak gitu. Ayam borak, ayam borak. Jadi Borak ayam sih, bukan basi sih. Borak. Itu malahan asli itu. Kalau borak masih enak. Saking nggak enaknya jadi saya pindah ke sebelah makan warteg jadi mie ayam ditinggal ke sebelah makan warteg. Saking parahnya mie ayamnya. Yang di mana? Yang di mana tuh? Kalimalang. Yang Kalimalang itu loh mie ayam itu. Gua nggak makan. Iya. Pilihannya si Ruli. Jadi kalau lain kali nyari tempat makan Om Ading aja suruh milih. Hari pertama itu emang panas ya, parah ya panasnya. Iya. Itu seharian panas sampai seperti itu memang nggak prediksi kita mungkin karena saat itu kan cuacanya setiap sore itu hujan. Jadi prediksi kita mungkin sore hujan, tapi sampai dengan tempat beristirahat pertama itu Nggak ada hujan. Nggak ada hujan sama sekali. Dan panasnya itu benar-benar ya seperti itulah panasnya Pantura. Iya. Jadi benar-benar menguras tenaga. Dan alhamdulillah hari pertama target 120. Sombong amat. Betul, walaupun itu udah kita di menjelang warung makan nikmat tuh udah merasa fisiknya udah terforsir banget tuh. Jadi udah mulai melambat. Jadi yang awalnya rata-rata average-nya bisa di 20 turun ke 15. Jadi itu average harus disepakatin dari awal. Sebelum kita jalan terus sepakatin ini average-nya mau berapa? Mau di 20 atau 25 atau di 15. Saat itu kita kesepakatannya di 20. Maintain sama Om Irfan ya saat itu sebagai Marsal, maintain 20 terus itu sebelum baru nikmat udah turun tuh mungkin di bawah 15 kali ya karena saking pelannya gitu tapi ya semangatnya karena emang jaraknya udah dekat ya. Jadi mau nggak mau pertama jaraknya dekat dan menjelang warung nikmat tuh nggak ada tempat istirahat sama sekali, adanya bayangin warung remang-remang. Itu bahaya kalau istirahat di sini. Sebenarnya target awalnya itu bukan di RM Nikmat, Di tapi masjid ya? di masjid. Itu kira-kira masih 15 kilo lagi masuk. Ternyata ada Saran dari Om saran John. dari Om John. Ya. Makanya berubah. Akhirnya kita sampai warung nikmat dan tempatnya alhamdulillah bagus. Ya buat istirahat bagus, makannya juga enak. Ya itu aja bawa autan aja. Jadi pembalasan banget itu makan benar-benar nikmat banget di situ. Cuman ya istirahatnya ya emang agak kurang karena emang kondisinya dia terbuka ya. Seperti yang dibilang Ari tadi di bawahnya tuh kayak kolam bekas. Jadi
nyamuknya emang nggak bisa dia kompromi, parah banget. Benar-benar. Disitulah bisa setelah goes ratusan kilo tidurnya malam, jam 3 udah bisa bangun ya di situ. Karena nyamuk itu akhirnya jam 3 terpaksa bangun, jam 4 bangun udah. Setelah itu udah nggak bisa tidur lagi. Itu mungkin menyebabkan ading ya, jadi akhirnya setengah jam jalan langsung drop harus istirahat lagi gitu. Itu yang benar-benar. Tapi tempatnya enak. Ya rekomendasi lah buat Nah, benar, goeser jadi teman-teman kalau- nanti kalau mampir di area Nikmat. Kalau teman-teman kalau ada perjalanan jauh bisa dijadikan rekomendasi untuk warung nikmat. Kemudian hal yang kedua, tetap tadi dengan panasnya sangat terik ya. Kita nih yang ganggu nih. Tarukan. Ya dari awal kan udah berpesan yang saya quote nih ya. Nanti dari Om John nih. Nanti dalam perjalanan kalian akan mereview dan kalian akan terkejut, ternyata kilometer kalian cuma dapat 8 km per jam. Nggak apa-apa, Speednya ya. nggak apa-apa itu bagian dari touring. Nikmatin aja perjalanan itu yang saya quote. Dan itu saya jadi patokan selama saya berangkat itu. Saya kepikiran, ini gimana cara ngatur ritmenya. Karena dari awal ternyata begitu berjalan itu udah berantakan. Saya berusaha untuk maintain pace nggak bisa karena ada Om Ruli yang mainnya pengen cepet. Dan kita waktu itu sempet Awal nggak disebut. Ngikut Om Ruli. begitu ada yang mecah dari grup, satu orang daluin saya, itu yang lainnya ikutan. Buyar jadinya. Dan peaknya perseteruan pertama nih ya, itu di mana Kerawang. Cikarang. Belum Cikarang. Nah, sebelum Cikarang. Peta saya ngomongnya belok kiri. Nah, tapi rulinya udah sampai di ujung depan sana. Saya bingung nih, ini mau ngikutin Ruli atau saya belok ke kiri. Akhirnya kan saya buru-buru ngikutin. Saya semprit kan. Sempat argumen waktu itu. Om, kalau daerah sini aku tahu Om, ini tembusnya Lemah Abang, Tanah Merah. Oh iya, kalau misalnya itu kamu tahu, saya nggak tahu. Semalam saya udah propose namanya rute perjalanan. Ini hari pertama, ini hari kedua. Kalau misalnya kamu ada masukan, kamu lihat rute by rute yang saya bikin itu dilihat bareng-bareng. Jadi saya sekedar kemarin itu saya bikin capek-capek rute, ya sudah begitu aja. Tapi begitu dijalanin, punya peta masing-masing di dalam kepala mereka. Wah ini mau buat tahu nih. Pengen tahu sini ya. Akhirnya mereka bisa-bisa terpisah nanti. Dan kejadiannya kemarin itu yang Kerawang itu yang pertama. Jadi quote saya itu ya. Makanya saya bilang sama Ruli, Rul, kalau kamu tahu, kemarin semalam tuh udah beberapa hari kemarin udah saya posting tuh rute by rute. Kamu komplain, nanti saya akan terima, saya akan ganti. Tapi kan udah disepakatin nih. Mau kemana? Nah itu udah perpecahan kita tuh dari awal tuh. Akhirnya Ruli dengan berat hati mau ngikutin saya. Ternyata bener, si Ruli juga bener. Karena apa? Usut dari macet di ujungnya. Stuck kita di sana beberapa jam akhirnya. Ya, Ruli salahnya kurang komunikatif. Dia tahu tapi nggak mau bikin jalur gitu. Saya yang sudah bikin jalur dan ditunjuk resmi, saya juga punya ego mempertahankan karena itu sepakatin. Itu ya, teknologi ya. Iya. Di Ruli pakai pengalaman Iya. dia. Cuman karena tadi itu bahwa kita kurang sepakat. Iya, belum sepakat. Itu aja. Terus yang jadi catatan kedua, setelah perjalanan kita nginep di hari pertama di area Nikmat di Manukan, kita sempat bisa maintain pace tuh, di kecepatan 20 sampai berapa jam? 2 jam 3 jam ya. Cuman akhirnya bubar setelah kita kena hujan, ya kan? Kena hujan jam berapa? Hujan pertama. Nah, waktu di pertigaan jadi barang ini ya apa? Indramayu ya. Iya. Nah itu bubar tuh. Akhirnya tetap aja akhirnya. Parah banget. Ruli, Om Budi di depan, kita nunggu di belakang. kita menembus hujan. Teman-teman yang 3 di depan udah nembus hujan,
Cuman ini ada masukan dari Om Sardi. Om, kita di sini aja. Kenapa? Lihat tuh cuacanya. Ini hujan deras, petirnya nyamber-nyamber. Bisa jadi kita menjadi korban kan? Dan sangat bahaya sekali. Akhirnya kita berhenti di situ, ketigaan itu selama 2 jam kan. Iya. Kita di belakang bertanya, anak-anak depan sampai mana nih ya? Nggak ngasih kabar. Gue ikut dulu kan berhenti. Iya ikut gue dulu. Akhirnya tetap di tengah jalan ternyata mereka ngeres. Cuman ngeresnya pun nggak ngasih tahu. Hei, gue di sini. Cuman nongkrongnya apa? Sepedanya di luar. Ya kalau kita lihat, kalau nggak lihat gimana? Ya artinya tetap bahwa setiap kali ada kejadian yang di luar dugaan kita, komunikasi. Grup ya, di grup ya. Ya, kita sepakati, oh ngeres di sana. Oke, jadi kita yang di belakang tuh yang ditinggal nggak merasa tertinggal. Oh teman-teman nunggu di depan. Kejadian gue yang ban gue bocor tuh, gue merasa ditinggal itu. Ya karena nggak ketahuan. Iya, karena lo kenceng banget ke semuanya. Gue meruli doang. Jadi efeknya apa? Sama dibantuin sama orang Vetam. Nah, waktu itu saya agak kesel dengan teman-teman saya pribadi ya. Pada waktu dia berangkat dari Jatibarang, itu Om Sardi udah briefing teman-teman sebenarnya. Nanti kita main di 20 sampai Cirebon. Dan itu udah disepakati semuanya. Tapi ya ternyata teman-teman masih tergoda untuk melaju. Akhirnya apa? Begitu mereka berhenti di pertigaan Plumbon, mereka foto-foto. Saya ngeliat jam saya. Wah, belum 1 jam. Waduh, belum 2 kilo, 20 kilo nih. Belum waktunya berhenti. Saya tinggal teman-teman. Woi, nggak berhenti. Belum waktunya. Saya tinggal aja. Saya sendiri sampai di depannya masjid apa itu. Sendirian saya nunggu aja. Setelah simpang Palimanan. Ya, yang itu yang Setelah simpang Palimanan. Ya, itu nah, ATM. makanya saya duduk di situ, saya diem aja. Loh kenapa nggak berhenti? Loh iya kan kesepakatannya kita berhenti dulu 1 jam, main di 20. Ternyata ada sesuatu yang saya nggak tahu. Om Budi waktu itu pengen kencing. Sehingga Ruli pun, aku pengen kencing, tungguin dulu sepedaku. Kan nggak mungkin ditinggal. Nah rupanya dipikirnya teman-teman yang lain, waktunya rehat. Om Sardi kepancing rehat. Om Bawa kepancing rehat. Ngopi, langsung ngopi. Enggak. Langsung rokok. Rokok aja nunggu dia kencing ngerokok gitu. Biasanya kan berhenti ngopi. Buka langsung sebatang itu. Rokok lah. Kan berhenti ngerokok. Oh iya. Ya udah, akhirnya begitu saya lihat jam, belum waktunya nih, masih 5 kilo lagi, ya saya tinggal aja. Saya berhenti sendiri, rokok sendiri, karena udah waktunya berhenti ya. Ya ternyata ya itu tadi, kurang komunikasi kita itu. Terus ada beberapa hal ya, ternyata kalau kita touring itu kita nggak bisa nolak kebaikan orang. Meskipun kita punya jadwal yang sudah kita atur sedemikian rupa, tapi ada orang lain yang di luar sana itu ingin berbuat baik. Kenapa? Kita tahu sendiri ya dalam Sistem ajaran begal, ya? agama kita ya, bahwa kalau kita ngasih sesuatu tempat makan bagi orang-orang musafir itu kebaikannya besar sekali. Nah, disitulah ternyata bahwa kita melakukan perjalanan itu kita ada misi juga. Apa? Kita memberi kesempatan pada orang-orang lain itu untuk berbuat baik. Artinya ada transaksi keikhlasan di sana. Mereka capek-capek nyegar kita, ngasih makan kita. Intinya buat apa? Karena mereka ingin berbuat baik. Dan hal-hal seperti itu kita nggak mungkin tolak. Sama jalin silaturahmi lah ya. Iya. Yang paling mengesankan itu pada waktu kita dicegat sama Mustafa apa? Mandor Mustafa. Kita baru jalan target 80 kilo sampai Tuban. Keluar dari Rembang masuk ke Lasem. Sarangan. Nah, dari Sarangan ini dicegat sama Kragan ya. Jadi Sarangan sebelum Sarangan. Padahal masih 40 kilo. Tapi emang menjelang maghrib. Ya, menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Jadi si Bang Mandor ini dia pakai motor, mepet gua. Mepet tanya, Om, yang 3 kawannya bukan belakang? Iya. Dari mana Om? Jakarta.
mau ke Lombok. Stop depan dulu nih om. Udah malam, Udah malam. udah tidur rumah aja. Ya belum, gue tanya teman yang lain dulu. Bungkus. Bilang gitu kan, ya udah di rumah aja dulu, maghrib om, depan hutan loh om, dia bilang gitu. Licin. Akhirnya kita ke rumahnya, ya kan. Daerah mana? Di Lasem, Lasem. Lasem. Ragan. Nah, hutan kan? Dari situ ternyata ada sesuatu yang mengasihkan. Kita dijamu, Tengah makan situ, istrinya tengah. sampai rumah itu langsung masak. Ini kopinya. Biar matang sekalian. 1 jam kita nunggu, keluar masakan. Si Sally ini kan ketarik ya. Nih kalau begini nih duduk begini, ini membuktikan kita rajin goes apa enggak. Tas depan di Apa? Duduk begini. Motivasi apa sampai jegal gila? Perutnya ganjel. Gua sendok ini. Pokoknya duduknya nggak nyaman, perutnya gede. Oke, saya lanjutkan Ya, teman-teman. mangga. Jadi gini, Nah, ini sendok. si Mandor Mustafa ini diwawancari sama si Sally. Sally pengen tahu bahwa orang berbuat baik itu apa motivasinya, menjegal kita tuh apa. Sampai di endingnya si Mustafa bilang begini, saya hilang 1 pak, oh, tapi saya dapat 10. Dia bilang gitu, saya hilang 1, tapi saya dapat 10. Artinya apa? Bahwa mereka itu mati-matian untuk menjegal kita, ingin berbuat baik. Wah, kalau Mereka dengar- nggak minta balasan. dengar pertanyaan dari Sally, Sampai udah kayak wartawan TV oneng. Interview. TV oneng. Takut diculik kali. Dari TV oneng. Takut diculik om. Diambil organ. Ada yang mau nyulik? Itu Mandor Mustafa, ya saya juga nyun sewu sama Sally ya. Kalau bisa, kita melihat orang-orang seperti itu jangan interview kayak orang wartawan begitulah. Sampai akhirnya tuan rumah itu jadi nggak enak sendiri. Curiga gitu ya. Sampai ditanyain, apa nih om?